Dan hari ini tak seperti biasanya karena pekan pertama biasanya Ustadz Mufti Syafi'i, tapi kayaknya belum pulang ya, masih haji atau sudah pulang? Oh, udah di Jepara. Beliau ini tiap tahun berangkat haji, Pak. Ngalah-ngalah Haji Muhyiddin ya, Pak ya. Semoga sih bapak-bapak nanti diajak beliau berangkat, minimal bawain kopernya, mau ya Pak ya. Hari ini tak seperti biasanya karena biasanya saya pekan keempat, tapi ini pekan pertama, makanya bapak pasti bingung loh, kok nggak seperti biasanya, entah salah jadwal. Tetapi nggak masalah karena pertemuan kali ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita sudah berada di tahun baru 1446. Cuma masalahnya malam ini Pak, malam 1 atau malam 2 nih kira-kira Bapak nih? Oh tergantung ya. Ada yang malam 2, ada yang malam 1, karena katanya NU kemarin ru'yat hilal nggak kelihatan, makanya mereka Zulhijjahnya istiqmal sampai 30, berarti versi ru'yat ini malam 1 suro ya. Bapak, kalau saya sebut malam 1 suro itu bayangannya apa Pak? Geris. Cuma masalahnya ini unik ya, karena di Indonesia itu identiknya itu malah jadi memedi malam 1 suro, karena dulu pernah ada film, bintang filmnya almarhumah Susana, malam 1 suro ya. Kok tahu ya kan, saya masih mengalami zaman-zaman film Susana ya. Tapi memang dulu ngeri Pak ya, saya itu waktu kecil ya, kalau malam 1 suro itu sudah diwanti-wanti, hati-hati kalau ada macam-macamnya gitu kan. Apalagi bagi sebagian orang malam 1 suro itu malam munajat dengan Nyi Roro Kidul. Makanya orang Jawa secara khusus kalau sudah bulan suro Pak, boleh nikah atau enggak Pak? Katanya enggak boleh ya, katanya. Ada yang bilang kenapa suro enggak boleh nikah? Katanya bareng-barengin nikahnya Nyi Roro Kidul. Cuma saya mikir kok sering banget nikahnya. Ini mitologi, benar tidaknya wallahu a'lam, karena kita juga nggak tahu. Tetapi memang Pak, suro itu berangkat dari bahasa Arab sebenarnya, yaitu bulan yang ada asyuroknya. Makanya bulan yang ada asyuroknya disebut dengan bulan apa? Suro. Cuma ya aslinya kan asyurok dari kata asyarotun yang artinya apa Pak? 10 ya Pak ya. Jadi hari ke-10 bulan Muharram namanya hari Asyura. Oke. Dari sekian tanggal di bulan Muharram yang ada keistimewaan khususnya itu tanggal 10-nya yang disebut dengan Asyura, di mana Nabi menyebutkan para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, itu tanggal 10. Nabi Adam ketemu istrinya, kemudian diampuni dosanya. Nabi Nuh selamat dari banjir besar, Nabi Ibrahim selamat dari bakar atau pembakaran dari Abroha dan lain sebagainya, termasuk Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Makanya dari sejak di Mekah, Nabi sebelum ada kewajiban puasa Ramadan sudah puasa tanggal 10 Muharram. Ketika sampai di Madinah, waktu itu namanya Yathrib, ketemu orang Yahudi Pak. Jadi Yahudi itu memang sudah banyak di Madinah. Mereka ternyata sudah berpuasa dulu tanggal 10 Muharram. Makanya mereka nanya,
ngapain kalian berpuasa? Jawabannya dalam rangka bersyukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan Nabi Musa tanggal 10. Makanya mereka Pak bersyukur dengan berpuasa. Dulu Nabi sudah puasa, tapi ketika orang Yahudi berpuasa tanggal 10, sahabat Nabi bilang, kalau kita juga puasa tanggal 10 berarti sama dong dengan Yahudi. Oh ya sudah, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa ya sehari sebelumnya, namanya hari Tasu'a. Kalau 9 Muharram namanya Tasu'a, sunnah puasanya karena nyambung 10 Pak. Tapi kalau Zulhijjah tanggal 10-nya nggak boleh puasa karena hari raya Idul Adha. Tanggal 9-nya namanya puasa Arafah. Kalau Dzulhijjah 8, 9. Kalau Muharram 9, 10 atau 10, 11. Yang pahalanya kalau berpuasa tanggal 10 bisa menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Ya, ini yang ada sejarah dan pensyariatannya. Meskipun dari kata Asyura itu dibuang A-nya Pak, jadi apa? Suro, ya Pak ya. Asyura dibuang A-nya jadi suro. Untungnya yang dibuang A-nya Pak. Karena kalau yang dibuang ro-nya jadi nggak enak ya Pak ya. Jadi asyu ya, pakai shin ya. Suro ini jadi bahasa yang menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa secara spesifik. Kenapa Pak? Karena penanggalan kalender Jawa itu persis dengan kalender Hijriyah. Karena sama-sama memakai peredaran rembulan mengelilingi bumi. Tanggal Sabtunya sama ya Pak ya. Ini yang ada. Tetapi kali ini saya akan bercerita karena mumpung momentumnya itu Muharram, maka saya sedikit bercerita tidak seperti biasanya tentang sejarah dari kalender itu sendiri. Ya, kita punya Pak kalender yang namanya Hijriyah atau Qamariyah. Orang sering nyebut dengan kalender Islam. Makanya tanggal 1 Muharram itu diperingati sebagai tahun baru Islam. Meskipun yang pas itu tahun baru Hijriyah, tahun baru Qamariyah. Karena dipakai oleh orang Muslim, maka sering disebut dengan tahun baru Islam. Ya, kenapa saya bilang yang paling pas tahun baru Hijriyah? Karena begini Pak, di masa Nabi tanggal 1 Muharram itu biasa saja seperti pada umumnya hari-hari yang lain. Ya, kenapa? Karena yang memberikan angka tahun itu bukan Nabi. Angka tahun bukan dari Nabi. Cuma pertanyaannya gini, Nabi menetapkan kita memakai kalender Qamariyah, tidak memakai kalender Syamsiyah. Maka dalam ibadah-ibadah Pak, itu kebanyakan memakai Qamariyah. Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu pakai Qamariyah ya. Tetapi bukan berarti selain kalender Qamariyah yang kita sebut dengan kalender Islam, bukan berarti kalender Syamsiyah itu Pak kalender non-Islam. Ya. Maksudnya gini, kalau Bapak pakai Qamariyah itu kan dipakai Islam tuh Pak tuh. Pertanyaannya gini, kalau Januari, Februari, Maret, April itu kira-kira Pak kalender Islam atau non-Islam Pak? Jawabannya itu kalender Masehi. Ya, karena bukan berarti kalau Islam pakai Qamariyah berarti Syamsiyah itu kalender kafir Pak. Ya, buktinya kita ini kalau dalam ibadah kan pakai kalender Qamariyah. Tapi kalau gajian Pak itu nunggu tanggal 1 Syamsiyah atau Qamariyah Pak? Syamsiyah. Dan untung pakai Syamsiyah. Kenapa? Kalau pakai kalender Qamariyah itu tiap akhir bulan Pak, Bapak ru'yat hilal dulu ya Pak ya. Ini besok ini tanggal 1 atau belum nih, lihat dulu. Oh ternyata hilal nggak tampak, berarti gajiannya ditunda 1 hari ya Pak ya.
Oke, ini sama-sama dipakai karena Quran juga mau apa? Memakai keduanya, ya. Cuma dalam beribadah kita pakai qamariyah. Kenapa? Karena gini, saking-sakingnya Pak, seolah-olah kalau rembulan itu Islam, kalau matahari Pak, Islam atau bukan? Ya, rembulan matahari tidak beragama. Cuma Islam itu biasanya lambangnya itu rembulan hilal tambah apa Pak? Bintang. Makanya masjid kita atas kubahnya itu ada apa? Bulan dan bintang. Ya. Cuma masalahnya kalau diganti matahari boleh nggak Pak? Atau pertanyaannya saya ganti. Di zaman Nabi kira-kira kubahnya itu Pak, itu di atasnya itu ada bulan bintangnya nggak Pak kira-kira? Nggak ada. Kenapa? Karena kubah itu tidak ada di zaman Nabi. Ya, kalau teman saya orang apa kuliah di Mesir cerita, di Mesir itu ada Arab tapi Kristen di Mesir, namanya Kristen Kipti atau Koptik. Kipti itu sukunya Fir'aun, Pak. Itu pakainya Kipti atau Koptik. Mereka gerejanya itu Pak sama ada kubahnya juga. Cuma bedanya kalau kubah kok atasnya bulan bintang itu Muslim, kalau atasnya kok salib berarti apa? Gereja. Dan mereka Pak, Injilnya kira-kira bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Arab Pak? Bahasa Arab ya. Dan orang-orang perempuannya itu juga sama pakai kerudung ya Pak ya. Suster-suster itu kira-kira pakai kerudung nggak Pak? Pakai. Makanya kalau Bapak kok baca Injil kok berbahasa Arab, itu bisa jadi nggak bisa membedakan dengan Al-Quran. Ya, makanya kalau kita katakan kalender Islam itu karena umat Islam memakainya. Seperti yang saya pakai ini Pak, ini kan baju Islam ya Pak ya, atau langsung sering disebutkan baju Muslim Pak. Kenapa? Karena umat Islam memakainya. Cuma kalau ditanya, kira-kira di zaman Nabi orang pakai baju gini ya Pak? Atau nggak usah zaman Nabi lah, kira-kira raja Arab itu atau orang-orang Arab itu kira-kira pakai baju ginian nggak Pak? Enggak ya, saya nggak pernah ngelihat orang Arab pakai beginian. Yang pernah ngelihat beginian itu Pak, kalau di film-film itu kalau nggak Jet Li, Jackie Chan ya Pak ya. Makanya orang Indonesia nyebut dengan baju kohkoh Pak. Kenapa baju kohkoh? Karena dipakai oleh kohkoh ya, baju koko ya. Karena dulu ketika bangsa Indonesia didatengin oleh Cheng Ho, dia Muslim, bajunya begini, oh ini bajunya Muslim kan gitu ya. Nah, tapi ketika datang dari Gujarat, ternyata mereka pakainya sarung Pak. Oh ini berarti sarung buat orang Islam. Padahal sarung itu mau dia itu Muslim, mau dia Hindu, itu pakai sarung nggak Pak? Pakai. Buddha juga pakai karena orang India itu Pak pakainya apa? Sarung. Bapak kalau ke Bali itu Pak tuh, itu pakai baju putih, pakai sarung, pakai kayak putih gini ya. Nah, Pak Tosi paham nih ya. Saya itu dulu awal dari ke Bali itu mikir, ada pengajian apa nih ya? Ternyata bukan pengajian ya, ternyata yang pakai begituan namanya pecalang ya Pak ya. Sama nih pakai sarung nih, tetapi dipakai, oh ini menjadi produk budaya yang dipakai umat Islam, maka seolah-olah kalau pakai sarung itu Muslim. Sebagaimana kalender, karena saya ingin menyebutkan hari ini Pak, Nabi tidak pernah memberi angka tahun ya, Nabi tidak pernah memberi nama bulan yang kita kenal bulan Arab, dan Nabi juga tidak pernah memberi nama-nama hari yang kita kenal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tetapi nama-nama hari itu dipakai di zaman Nabi. Dan alhamdulillahnya Pak, dari 7 hari tadi 6-nya mirip dengan yang dipakai oleh orang Arab, yaitu Senin sampai Sabtu. Kecuali 1 hari yang kadang-kadang Ahad, kadang-kadang Minggu. Ya, kalau kita ini kajian Ahad ya Pak ya, tapi juga ada kajian Minggu. Oke, cuma kalau ada Minggu apa namanya Minggu, kalau dalam 7 hari itu namanya seahad atau seminggu Pak. Jarang orang nyebut seahad. Atau kita bilang,
ini jadinya kapan? Ahad depan ya. Itu orang bayanginnya langsung hari Ahadnya. Kalau ini kapan nih? Minggu depan. Kalau ngomongnya kok hari Selasa, berarti kalau minggu depan itu hari apa, Pak? Hari Minggu atau hari Selasa? Hari Selasa. Tapi kalau pas ngomong hari Selasa kok bilang ini kapan nih? Minggu depan, Ahad depan, itu berarti Pak jadinya Selasa atau Ahad, Pak? Ahad ya. Makanya kita itu kata minggu dengan seminggu itu enggak selalu sama. Karena seminggu itu Pak awalnya mengambil kata sepekan. Dulunya yang pas itu bukan seminggu tapi apa? Sepekan. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya Jumat ke Jumat atau sejumat. Orang Arab nyebutnya dengan sejumat atau bahasa Arabnya itu usbu, ya Pak ya. Dari kata sab'atun atau sepertujuan atau 7 harian. Oke, yang saya pengen bahas hari ini adalah memang benar Pak, kata minggu itu dulunya dari kata Portugis, dari bahasa Portugis Spanyol yaitu domingo. Domingo itu bahasa Portugis Spanyol yang artinya secara harfiah itu hari Tuhan kami atau hari Tuhan kita, Domingo. Ya, tetapi masuk ke Indonesia abad 1920 ya, banyak teori, salah satunya gara-gara kalender kita dulu nyebut kata minggu. Ya, dan juga banyak orang minggu beribadah. Hanya saja dalam pemakaian Bapak tidak apa-apa, tidak masalah kalau mau pakai minggu, bukan berarti lantas otomatis kafir, enggak. Nah, tetapi kalau mau pakai ahad ya bagus, ya Pak ya. Tapi kalau yang masih pakai minggu enggak dilarang. Kenapa? Karena yang namanya hari itu enggak ada agama. Ya, cuma di Arab di zaman Nabi lebih cenderung memakai kata apa? Ahad. Ya, dan kita cukup bersyukur Pak. Kenapa? Dari 7 hari Pak, alhamdulillah dapat 6. Kalaupun kurang 1 ya nggak apa-apa ya Pak ya. Kan 6-nya kan sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kurang 1 apa? Ahad. Tapi kebanyakan kita bilangnya apa? Minggu gitu ya. Cuma gini, yang saya pengen katakan, dulunya Pak, sebelum Nabi nama-nama hari juga sama. Yaitu Isnin, Sulasa, Arbi'a, Khamis ya. Kalau Jumatnya nanti ada sejarah spesifik. Saya urutin dulu ya. Di dalam Al-Qur'an hanya ada 2 nama hari yang disebut. Ya, yang spesifik disebut namanya adalah Sabtu. Adapun Jumat ya, itu ada dalam Al-Qur'an tapi bukan Jumat, Pak, tapi Jumu'ah. Yang suratnya namanya surat Al-Jumu'ah, disebutkan yaumul jumu'ah idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Yang awalnya Pak orang Arab sebelum Nabi tidak mengenal hari Jumu'ah. Orang-orang Arab lebih kenal dengan hari Arubah. Ya. Tapi di Quran disebutkan idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Sebenarnya Pak terjemah yang pas adalah bukan hari Jumat tapi hari berkumpul, karena Jumu'ah artinya apa? Berkumpul. Oke ya, ini ada dalam Al-Qur'an bahkan menjadi salah satu nama surat. Tapi yang paling banyak Allah menyebutkan hari itu hari Sabtu 5 kali disebutkan, bahkan dalam surat Al-A'raf, yang Al-A'raf ini termasuk surat Makkiyah. Artinya sejak di Mekah yaitu orang sudah mengenal kata Sabtu. Kenapa? Karena Sabtu itu dari kata sabat yang artinya istirahat. Dan hari Sabtu itu hari istirahat. Kenapa disebut hari Sabat? Kenapa disebut hari Sabtu, Pak? Di Quran bercerita tentang orang Yahudi Bani Israel. Mereka hari Sabat, hari Sabtu suruh istirahat, tak boleh kerja, Pak. Bapak kira-kira Sabtu istirahat atau enggak, Pak? Atau kerja? Kalau istirahat, kalau libur berarti sama dengan apa, Pak? Yudi. Boleh nggak, Pak? Nggak apa-apa kan gitu kan. Dan mereka nyebut kata Sabat itu dulunya, Pak, itu di Quran itu disebutkan mereka itu suruh istirahat hari Sabtu, nggak boleh kerja. Malah ya orang yang rumahnya samping laut, Pak, itu kalau pas hari Sabtu kok kebetulan apa ikannya banyak,
Maka akalnya orang Yahudi pinter. Ya udah kalau Sabtu nggak boleh kerja, Jumatnya dipasang umpan, ya Pak ya. Sabtunya libur, Minggunya baru diambil. Gara-gara itu mereka dikutuk jadi apa? Kera. Ya Pak ya. Ini ada ceritanya dalam Al-Qur'an. Artinya kata Sabtu sudah ada sejak zaman siapa? Yahudi Bani Israel. Oke ya. Makanya gini. Ada penulis dari Arab namanya Jawad Ali, Pak. Dia punya kitab namanya Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qoblal Islam, yaitu tentang sejarah Arab sebelum Islam. Beliau bilangnya gini, wala yamlikul akhbariyuna dalilan muqni'an yusbitu lana bijalaina ayyamal usbu' al-ma'rufa al-yaum inna mawdi'an fil Islam. Para pemberi kabar atau orang-orang yang menulis itu tidak punya dalil yang kuat yang bisa diterima dengan jelas bahwa nama-nama hari dalam seminggu yang kita pakai hari ini itu ditetapkan di masa Islam. Artinya nama hari tadi malah sebelum Islam sudah ada atau belum? Sudah, ya Pak ya. Ini kata beliau. Dan ternyata Pak, kata beliau, wa indi anasma ayamil usbu al musta'malah indana kanat ma'rufa fi Yasrib, ya. Wa fi Makkah qoblal Islam, dan ternyata wa qad ta'allamaha ahlu Yatsriba minal Yahud, dan orang-orang Madinah sebelum Nabi datang yang namanya Yatsrib itu Pak mengetahui nama-nama hari dari siapa? Yahudi. Ya Pak ya. Dan memang benar. Dan ternyata nama hari itu sebenarnya menyebutkan angka Pak. Kecuali hari Jumat. Ya. Ahad 1, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu 1, 2, 3, 4, 5. Jumat ngumpul setelah Kamis ya. Sabtu istirahat. Padahal kalau kita sebut angka Pak ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan sampai khomsah jadi khomis Pak. Kalau 6 itu kan sittah, tapi jadinya Jumu'ah. Kalau 7 harusnya sab'ah, tapi jadinya sabat. Maka sabat masih mengikuti Yahudi, 2, 3, 4, 5 itu juga masih mengikuti Yahudi. Ya, oke ya Pak ya. Kita nanti akan buktikan. Ya, dan ternyata kenapa kok ada hari 1, 2, 3, 4, 5, 6? Karena Pak, menurut Yahudi Allah menciptakan alam semesta, langit, bumi dan seisinya itu selama berapa hari? 6 hari. Ya, dan ini persis dengan yang di Quran Pak. Allah menciptakan alam semesta sebanyak 6 hari. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah hari ketujuhnya itu istirahat. Maka hari yang ketujuh disebut dengan hari apa? Sabat. Ya, kita akan lihat nanti kalau Bapak ya baca-baca di dalam Alkitab Kejadian, surat Kejadian ya. Pasal 2 ayat 2 sampai 3. Ya, ini dalam apa namanya Alkitab. Ini bahasa Indonesianya, Pak. Bahasa Indonesianya ya. Pada hari yang ketujuh Allah atau Allah, kalau kita kan nyebutnya Allah, Pak. Kalau ya Pak orang Kristen, Pak. Kalau di Malaysia sama-sama Allah. Makanya jadi perdebatan, ya. Telah menyelesaikan pekerjaannya itu lalu ia beristirahat. Maka diberkatinya hari yang ketujuh itu dan dijadikannya hari khusus karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Maka hari Sabat namanya hari istirahat setelah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Kalau kita baca nih Bible versi bahasa Arabnya persis Pak. Wa farahallahu fil yaumis sabi'i min amalihi alladhi amil fastaroha fil yaumis sabi'i min jami' amalihi alladhi amil. Ini Pak bahasa Arab ya, bukan Quran, bukan hadis, tapi apa? Bible ya Pak ya. Makanya Bible itu ya ada bahasa Arab, dan orang Arab meskipun Kristen, Nasrani, Kristiani, mereka itu kalau hari Ahad atau hari Minggu itu kira-kira mereka ibadah Minggu atau ibadah Ahad Pak? Kira-kira orang Arab Kristen nggak mengenal hari Minggu ya, berarti orang Kristen yang di Arab itu kalau ibadah hari Minggu atau hari Ahad Pak? Hari Ahad ya Pak ya. Makanya mereka sama-sama memakai kata Ahad. Oke, salah lanjutin Pak. Ini artinya sama.
Makanya Sabat itu ya persis dengan bahasa Ibrani disebut dengan Yom HaShabbat atau Yomus Sabti. Yom itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya apa? Yaum. Yaum itu apa, Pak? Hari ya. Yaum itu bahasa Arab. Yom itu bahasa Ibrani. Artinya sama persis, yaitu hari. Ya, kalau kita lihat nih, menurut Ibrani, menurut Yahudi bahasa Ibraninya di hari Sabtu, hari yang ketujuh, Pak, Tuhan mereka beristirahat, maka disebut dengan hari Sabat. Dan ternyata penciptaan ya langit, bumi dan seisinya di Quran juga persis, Pak. Di antaranya dalam surat As-Sajdah nanti Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya dalam rentang waktu 6 hari. Bedanya kalau versi Yahudi, Pak, hari ketujuhnya Allah beristirahat, maka hari ketujuh, hari Sabtunya namanya hari Sabat ya. Tapi kalau dalam Islam setelah itu Allah istiwa alal arsy. Istiwa alal arsy apa? Ya ini ulama nanti ikhtilaf tentang maknanya. Ya, ada yang bilang bersemayam, ada yang bilang menguasai dan lain sebagainya. Nanti dalam pembahasan ilmu tauhid, Pak, istiwa ini menjadi bahasan yang orang itu beda pendapat sampai kafir-kafiran, Pak. yang Wahabi dikatakan istiwa adalah duduk. Oh, berarti kamu mujasim karena menyamakan Allah dengan makhluk, seolah-olah Allah itu duduk, gitu ya, Pak ya. Berarti kamu sama dengan Yahudi. Wah, nanti maknanya panjang. Tapi ini bukan pembahasan kita hari ini. Saya ingin mengatakan bahwasanya 6 harinya sama, tapi 7 harinya, Pak, kalau versi Yahudi Allah istirahat, tapi kalau Islam istiwa alal arsy ya, Pak ya. Kita akan buktikan begini, Pak. Ya. Hari Ahad itu artinya adalah pertama. Hari apa? Ahad. Karena berangkat dari orang-orang apa? Orang-orang jahiliyah sebelum Nabi, orang-orang Arab itu, Pak, nyebut hari Ahad dengan hari awal. Maka di masa Islam kata awal diganti dengan Ahad. Oke ya. Cuma Senin Selasanya tidak ikut dari orang-orang Arab, tapi ikut Yahudi. Karena orang Arab pra-Islam itu hari Ahad awalnya namanya awal. Oke ya. Hari Senin namanya Ahwan atau Auhad. Selasa namanya Jubar. Arbia namanya Dubar. Khamis awalnya Mu'nis. Jumu'ah awalnya Arubah. Ya, makanya ini bedanya di situ, Pak, antara orang Arab pra-Islam zaman jahiliyah. Tapi kalau di Madinah ya, kalau kita lihat ya, kita kalau lihat di tradisi Arab, di tradisi Ibrani, Pak, nama hari itu pakai numeral atau nama angka. Contoh nih, Rishon itu artinya pertama. Maka orang Arab di zaman Nabi pakai Ahad, tidak memakai standar dari Yahudi, tapi memakai Arab jahiliyah sebelum Nabi, cuma dulunya awal diganti dengan Ahad. Bisa difahami, Pak ya? Karena Yahudinya Ibraninya itu dulunya namanya Yom Rishon. Yom Rishon. Rishon itu artinya juga sama, awal atau Ahad. Maka hari Ahad itu tidak ada hubungannya dengan Qul huwallahu ahad. Adanya malah al-awal itu, yaitu hari pertama. Oke. Kemudian kalau di Yahudi, Pak, di hari Senin itu namanya Yom Sheni. Dalam Islam jadinya apa? Isnain, karena dari kata isnani ya. Kalau hari yang ketiga Yom Shlishi, jadinya hari apa? Selasa ya. Kalau yang keempat namanya Yom Revi'i. V dengan B itu mirip, Pak, kalau dalam tradisi Ibrani. Makanya kita kenal Nabi Ibrahim, nama yang terkenal di Islam Ibrahim, tapi orang-orang non-Muslim nyebutnya apa, Pak? Abraham atau Afraham.
Ya Pak ya, V, B mirip Abraham atau Abraham kan gitu kan. Oke. Ini Refi'i atau Rabu. Kalau Khamis, Al-Khamis itu dalam bahasa Ibrani-nya Yom Khamisi. Ya. Kemudian kalau Jumat ini yang beda. Kalau orang Arab sebelum Islam namanya Arubah. Kalau orang Yahudinya yaitu Yom Shishi. Kalau Islam di Quran disebut dengan Yaumul Jumu'ati, yaitu hari berkumpul. Maka setelah itu hari berkumpulnya orang Arab yang namanya Arubah atau orang Yahudi namanya Shishi diganti jadi Yaumul Jumu'ati atau Yaumul Jum'ati. Makanya praktis Pak, penggunaan bahasa Arab di dalam hari-hari atau penggunaan nama-nama hari yang dirubah dalam Islam yang paling kelihatan adalah hari apa? Jumat. Tambah satu hari Ahad, tapi cuma merubah dari tradisi jahiliyah yang dulunya hari awal diganti hari Ahad. Selebihnya mengikuti tradisi dari Yahudi. Oke Pak ya, oke. Nah yang terakhir hari yang ketujuh namanya Yom Shabbat ya, atau yang sering dikenal dengan hari Sabat. Kenapa disebut Sabat? Karena hari perhentian atau hari istirahat. Karena menurut tradisi Yahudi Allah beristirahat di hari Sabtu dan mereka dilarang beribadah, dilarang bekerja di hari Sabtu karena digunakan untuk ibadah ya. Oke, ini tentang cerita dari hari-hari yang ada di hari ini. Tapi Pak, ternyata ya sebelum Nabi Muhammad itu ada, ternyata orang-orang Arab itu juga sudah berkumpul di hari Jumat. Tapi dulu namanya bukan Jumat, namanya Arubah. Ya, kalau kita lihat Pak, nanti misalnya nih ada seorang penulis yang namanya Abdurrahman bin Qasim As-Suhaili. Beliau meninggal tahun 581 Hijriah Pak. Dalam kitabnya Arad Al-Unuf beliau menyebutkan gini, Ka'ab bin Lu'ay, namanya orang Arab namanya Ka'ab bin Lu'ay. Nanti saya akan jelaskan siapa Ka'ab bin Lu'ay. Hadza awwalu man jama'a yaumal arubati. Ya. Ka'ab bin Lu'ay inilah orang yang pertama mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul di hari Jumat. Maka orang Arab dulu Pak, itu sudah biasa kalau Jumat itu apa? Kumpul. Ya. Tapi namanya bukan hari Jumu'ah, tapi namanya Arubah. Walam tusammal arubatul Jumu'ata, tapi hari Arubah tidak disebut hari Jumat illa mundu ja'al Islam, kecuali setelah datangnya apa? Islam. Makanya Islam memberi nama hari Jumat Pak. Ya. Kemudian fi qauli ba'dihim, ini menurut sebagian ulama. Wakila, bahkan ada yang bilang huwa Ka'ab bin Lu'ay itu awwalu man sammahal Jumu'ah, yaitu orang yang pertama menyebut hari Jumu'ah. Kenapa? Fakanat Quraisyun tajtami ulaihi fi hadzal yaum, karena orang Quraisy Pak berkumpul di hari ini, dan Ka'ab bin Lu'ay ini kakeknya Nabi, tapi yang ketujuh. Ya, kalau kita lihat nih Pak, nih Nabi itu kan Nabi Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Bapaknya Abdullah siapa namanya? Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib ini berarti kakek pertama Pak. Kemudian bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab bin Lu'ay. Lah Ka'ab ini kakek Nabi yang ke-7 yang mengawali ngumpul di hari Jumat. Ya Pak ya. Oke ya, bisa difahami berarti ya. Jadi sebelum Islam datang, kalau orang Yahudi menyebutnya hari Jumat dengan Yom Shishi. Kalau orang Arab sebelum Islam itu nyebutnya dengan hari Arubah atau hari Jumat juga. Tapi ketika Quran nyebut dengan spesifik Yaumul Jumu'ati, ya udah kita pakai hari Jumat. Ya, setelah hari Jumat namanya hari Sabtu. Itu Pak, awalnya tradisi Yahudi, mereka nggak boleh apa-apa, malah suruh beribadah. Tapi orang Nasrani Kristen ibadahnya hari Ahadnya, hari
minggunya, ya Pak ya. Makanya sebenarnya kalau di Indonesia, karena kita kebanyakan itu tetangga kita tidak ada Yahudi, adanya Kristen Pak, maka seolah-olah yang ada hubungan dengan agama lain itu hari minggunya. Kalau hari Sabtu, karena Bapak tidak punya tetangga Yahudi Pak, meskipun ada yang kelakuannya kayak Yahudi ya Pak ya, nah, kelakuannya saja, maka hari Sabtu itu tidak menjadi hari yang seolah-olah ada hubungannya dengan keagamaan. Tapi dulunya nama Sabat itu justru malah berhubungan dengan keagamaan dari agama Yahudi, dan itu nggak masalah. Oke, termasuk begini, kalau tadi kita sebutkan tentang nama-nama hari, semoga bisa difahami ya. Kita nanti isaknya masih ada waktu 8 menit lagi ya, nanti 5 menit sebelum isak saya akan kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau nama-nama bulan ya yang kita kenal dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan lain sebagainya Pak, itu kan seolah-olah identik dengan agama Islam. Contoh, Bapak kalau saya sebut Ramadan itu biasanya yang terbayang apa Pak? Puasa. Karena di bulan Ramadan ada puasa. Cuma Bapak perlu tahu, Ramadan ada puasa itu ketika Nabi hijrah di Madinah 2 tahun berikutnya. Artinya kewajiban puasa di bulan Ramadan itu setelah tahun 2 Hijriah. Berarti dulunya sudah ada Ramadan tapi tidak ada puasa. Ya. Kalau kita sebut nih Zulhijjah, berarti Zu itu artinya memiliki, Hijjah itu artinya apa? Haji. Seolah-olah yang punya haji kan cuma Islam tuh Pak tuh. Pertanyaannya, sebelum Nabi Pak, kira-kira sudah ada Zulhijjah atau enggak Pak? Sudah ada atau belum? Sudah. Ya Pak ya. Kenapa Pak? Karena orang Arab itu yang di Mekah itu, mereka masih ada bekas dari agama tauhid. Agamanya Nabi Ibrahim, agama Ibrahimiyah. Makanya agama 3 sama-sama agama samawi Pak, Yahudi, Kristen, Islam, atau Yahudi, Nasrani, Islam, itu namanya agama Abrahamanik Pak, karena dulunya dari jalur Nabi Ibrahim. Cuma Islam itu jalurnya kepada Ismail bin Ibrahim. Kalau Yahudi Nasrani jalurnya dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Buktinya apa? Bapaknya Nabi Muhammad itu kan lahir Nabi sudah meninggal. Bapaknya Nabi itu meninggal Pak ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan ya, dan bapaknya Nabi Muhammad itu usia 25 tahun meninggal. Usia muda meninggal. Bapaknya Nabi Muhammad namanya siapa Pak? Abdullah ya Pak ya. Yang ngasih nama kira-kira siapa? Ya bapaknya itu Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib itu sudah kenal Allah atau enggak Pak? Sudah. Buktinya anaknya dikasih nama siapa? Abdullah. Kan gitu Pak ya. Berarti sudah kenal Allah? Sudah. Karena Mekah juga sudah menjadi tempat ibadah Pak. Cuma ibadahnya aneh-aneh. Ada yang tepuk tangan, ada yang siul-siul, ada yang tawafnya Pak sambil telanjang Pak. Meskipun telanjangnya walam nih, apa telanjang dada atau telanjang bulat atau telanjang kotak, nggak tahu nih ya Pak ya. Yang penting telanjang bahasanya ya Pak ya. Itu beda. Makanya di zaman Nabi ketika Nabi haji Pak, itu yang nggak boleh dibuang. Ya, kalian ambil manasik dariku. Ya Pak ya. Makanya Nabi bilang kudu ani manasikakum. Dan ternyata nama-nama bulan itu yang memberi nama bukan Nabi. Justru nanti ahli sejarah menyebutkan kalau kira-kiranya Pak, itu kakek Nabi yang kelima. Di masa itulah orang Arab Quraisy sepakat memberi nama-nama bulan. Kakek Nabi yang kelima berarti siapa? Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Di masa Kilab inilah Pak, orang-orang Quraisy itu sepakat memberi nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, berarti di zaman sebelum Nabi sudah ada nama-nama bulan. Tapi Pak, ketika Nabi haji wada, Nabi menetapkan kita murni pakai Komariah. Murni pakai lunar sistem penanggalan yang berbasis kepada komar. Kenapa Pak?
Karena orang Yahudi dulu sistem penanggalannya bukan lunar system, bukan solar system, tapi lunisolar. Lunisolar itu penggabungan antara lunar dan solar, Komar dan Samsun. Kenapa? Awal bulannya Pak pakai Komariah, hilalnya tanggal 1 Pak. Tapi setahun itu pakainya bukan Komariah tapi pakai Syamsiah. Ya, karena nama-nama bulan Arab itu, Komariah dan lain sebagainya itu Pak, itu awalnya identik dengan musim. Padahal yang identik dengan musim Pak, itu kira-kira peredaran matahari atau rembulan yang identik dengan musim. Saya kasih contoh gini Pak, kalau Ramadan itu musim kemarau atau hujan? Nggak bisa, karena kadang-kadang Januari, kadang-kadang Agustus. Tapi kalau Januari Pak, kira-kira hujan atau enggak Pak? Hujan. Kalau Agustus September, kemarau atau hujan? Kemarau. Maka kalau Syamsiah itu identik dengan musim. Ya. Tapi kalau Komariah itu paling gampang melihat tanggal satunya. Kenapa? Karena rembulannya beda. Tanggal 1 dan 5 itu beda Pak. Tapi kalau 1 Januari dengan 15 Januari, kira-kira mataharinya sama atau enggak Pak? Sama, bundernya sama, kan gitu Pak ya. Maka dalam mengawali bulan Yahudinya pakai Komariah, tapi dalam menghitung setahun Pak itu pakai apa? Syamsiah. Maka terjadi chaos gara-gara apa? Ini kan beda 11 hari. Nah, maka di zaman Nabi kita nih memakai apa? Lunar sistem murni. Nah itu yang ditetapkan Nabi Pak. Kalau kita lihat misalnya gini Pak, Robi itu dari kata Ar-Robi yang artinya musim semi. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu awalnya dulu jatuh ketika musim semi. Ya, Sifar itu artinya kosong. Kenapa disebut kosong? Karena rumah-rumah pada kosong. Kenapa kosong? Karena pada keluar untuk mencari rezeki atau berperang. Ya, misalnya nih Pak nih, Jumat itu dari kata jamat yang artinya mengering atau mulai mengeras. Kenapa disebut mengeras? Karena malam hari Pak airnya pada membeku. Dan biasanya air membeku itu kalau di kita musim kemarau atau penghujan Pak? Bapak kalau ke Dieng itu kalau Agustus sama Januari kira-kira dinginan kapan Pak? Agustus ya Pak ya. Kenapa? Karena Agustus itu malah hawa itu malah dingin Pak ketika musim kemarau. Maka ketika musim kering itu malamnya loh ya, itu malah airnya pada mengeras, terus minyaknya juga mengeras Pak. Maka namanya Jumat atau Jamat ya Pak ya. Termasuk Ramadan dari kata Ramdo. Orang suka bilang Ramdo itu artinya panas. Maka kadang-kadang Ustadz menyebutkan, weh bulan Ramadan itu bulan yang panas kan gitu Pak ya. Karena dulunya Pak Ramadan jatuh ketika musim panas. Oke ya, tetapi di masa Nabi kita mengikuti tidak pakai lunisolar tapi pakai murni solar sistem. Oke ya, oke. Kira-kira bisa difahami ya Pak ya, insya Allah ya. Dan saya kira masih ada sedikit waktu, masih ada habis. Kita jam berapa? Jam 7. Sekarang juga udah 7 ya. Aduh, mohon maaf ya Pak ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan dulu satu Pak? Satu? Kalau nggak ada, saya simpulkan ya Pak ya. Ini pembahasan untuk menambah wawasan bahwasanya di zaman Nabi tanggal 1 Muharram Pak sudah menjadi tahun baru di zaman Nabi Pak. Tapi di zaman Nabi belum ada angka tahun ya Pak ya. Karena angka tahun di masa siapa? Umar bin Khattab. Oke. Tapi kalau nama bulan sudah ada atau belum? Sudah, karena nama bulan juga sudah ada sebelum masa Nabi. Hari-hari sudah ada, sudah, tapi di masa Islam itu lebih dikenal hari Jumat daripada hari Arubah. Selebihnya di Madinah atau di Yasrib Pak, nama harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, itu persis sebagaimana tradisi dari Yahudi sebelum Islam. Kalau hari awal itu di Islam disepakati diganti jadi Ahad ya Pak ya. Meskipun di Indonesia akhirnya Ahad sama dengan Minggu, karena Minggu itu juga muncul di zaman-zaman tanggal abad 19 ketika Portugis ke Indonesia membawa namanya salah satunya hari Minggu.
Oke ya, oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sebagai tambahan informasi saja, karena mumpung momentumnya yang paling penting yang ada syariat khususnya Pak, itu tanggal berapa? 10 nanti namanya Asyura, kita disunahkan untuk berpuasa di tanggal itu dan pahalanya bisa menggugurkan dosa. Oke. Saya kira cukup, dan nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi setelah sholat isya ya, secara khusus. Kita akhiri dulu dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.